Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa kembali beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hidup manusia di bawah matahari ini adalah hidup yang terus Tuhan topang. Dan kami sadar meskipun hidup kami ada pergumulan, ada suka maupun duka, ada masa kelimpahan atau mungkin kekurangan. Tapi kami bersyukur Tuhan karena semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk kami semua bisa mengalami apa yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur karena dalam semua musim kehidupan kami yang terus berganti dari masa ke masa, kami bisa melihat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berganti. Dan kiranya Tuhan yang kembali mengingatkan kami pada pagi siang hari ini melalui ibadah. Untuk kami diingatkan akan kesetiaan Tuhan, akan berkat Tuhan, akan firman Tuhan yang menguatkan setiap iman kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau beranugerah, pakai hamba-Mu dalam segala kekurangan, keterbatasan, agar setiap firman yang hari ini disampaikan, sungguh-sungguh bisa disampaikan dalam segala kelimpahan. Kami memohon belas kasihan kebaikan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita bersyukur bisa kembali melanjutkan pembahasan kita dan kita beribadah bersama-sama. Mari kita membuka Keluaran pasal 9. Mari kita membuka Keluaran pasal yang ke-9. Kita hari ini melanjutkan seri berikutnya dari eksposisi kitab Keluaran dan hari ini pas di tulah yang ke-7 ya. Tulah ke-7 di Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Kita membaca bergantian Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat sekalian bisa membaca ayat yang genap. Kita bergantian. Tulah ke-7 hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di ladang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es dan api pun menyambar ke bumi dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini.
Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Bersama-sama ayat 35, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Baik, demikian bacaan firman Tuhan. Ya, ini salah satu tulah yang diceritakan dalam narasi yang cukup panjang, bahkan mungkin kita bisa katakan ini hampir paling panjang ya di dalam selain dari tulah-tulah yang berikutnya. Sejauh ini belum ada yang sepanjang tulah hujan es ini. Nanti berikutnya kita akan lihat belalang, itu juga narasi yang cukup panjang. Setelah itu gelap gulita, lalu tulah ke-10 akan ditutup dengan gambaran yang semakin mengerikan. Tapi Bapak Ibu, kita bisa melihat, kita akan merenungkan hari ini bagaimana tulah ke-7 ini mau mengajarkan kepada kita sederhanakan dalam 3 perenungan. Kita mau mempelajari 3 natur daripada firman Tuhan ketika diberikan kepada manusia. 3 natur dari firman Tuhan untuk setiap kita hari ini. Kita mau melihat di dalam yang pertama dari pembelajaran mengenai tulah ke-7 hujan es ini. Apa itu firman Tuhan? Yang pertama kita melihat bahwa firman Tuhan naturnya yang pertama ini adalah firman selalu datang sebelum penghakiman. Firman datang sebelum penghakiman. Bapak Ibu, cerita di ayat 13 dimulai dengan penggambaran, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 13 dimulai dengan cerita Musa diperintahkan bangun pagi-pagi dan mencari Firaun. Nah, kalau kita membandingkan, dari 10 tulah kita bisa bayangkan dari 10 tulah ini kita kesampingkan dulu tulah yang ke-10 sebagai klimaks. Berarti kita punya 9 tulah yang lain. 9 ini adalah rangkaian yang sengaja narator membuatnya menjadi 3 seri. Seri pertama dari tulah 1 sampai 3, seri berikutnya semakin memuncak dari tulah ke-4 sampai ke-6. Nah, sekarang kita masuk seri yang ketiga dari tulah ke-7, ke-8 dan ke-9. Tapi ternyata ada kemiripan ya dari setiap tulah pertama dalam setiap serinya. Coba kita lihat. Tulah pertama, tulah ke-4, tulah ke-7. Ini adalah awal dari setiap seri dari tulah-tulah yang diberikan. Kita lihat tulah pertama di pasal 7 ayat 15 ya. Pasal 7 ayat 15 dikatakan ayatnya, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Ini tulah yang pertama. Pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Itu tulah pertama ya Bapak Ibu. Nanti kita melihat seri yang kedua, tulah keberapa? Tulah ke-4. Tulah ke-4 pasal 8 ayat 20 mengawali tulah ke-4 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Itu ya. Dan sekarang tulah yang ke-7, ini seri yang ketiga, dibuka dengan tulah ke-7 dikatakan di ayat nanti tadi kita baca. Pasal 9 ayat 13, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Apa kemiripan di antara ketiganya?
Musa pertama-tama disuruh untuk datang pada Firaun pagi-pagi dan beberapa catatan dikatakan tunggu dia atau temui dia di tepi sungai Nil. Maka kita bisa melihat mungkin ini kalau kita tidak paham konteks kita akan langsung simpulkan, oh ternyata Musa dan Firaun ini sama-sama morning person gitu ya. Enggak Bapak Ibu, kita enggak bisa melihatnya seperti itu. Tapi kita harus melihat ngapain sebetulnya. Apa tujuan Firaun datang ke sungai Nil di pagi-pagi hari itu. Bapak Ibu, Firaun bukan cuma raja. Firaun dianggap sebagai seorang dewa pada zaman itu. Dan seluruh negeri Mesir, negeri yang begitu kuat, mereka percaya bahwa semua keamanan, harmoni, dan ketertiban alam semesta itu adalah diatur oleh seorang pimpinan mereka bernama Firaun. Bangsa Mesir itu bangsa yang merasa kami itu pusat peradaban manusia. Kita bisa bayangkan ya. Kapan terjadinya ini semua cerita-cerita ini secara aktual kurang lebih. Ini sekitar 2000 tahun atau kita bisa bayangkan mungkin hampir 3000 tahun sebelum Masehi. 5000 tahun yang lalu ya Bapak Ibu bisa bayangkan. 5000 tahun yang lalu Mesir adalah bangsa yang paling kuat pada zaman itu. Bangsa di mana teknologi militer perangnya tidak ada yang bisa kalahkan. Mesir terkenal dengan kereta kudanya, chariot itu yang sangat kuat dan itu sangat diandalkan untuk bisa menaklukkan banyak daerah. Militer nomor 1. Arsitektur kita bisa bayangkan arsitektur di Mesir apa? Arsitekturnya jelas siapa bangsa yang bisa membangun piramida dengan begitu luar biasa. Piramida satu batunya bisa ribuan ton, ratusan atau ada yang sampai ribuan ton. Dan di situ kita bisa membayangkan bagaimana mereka bisa mengangkat, bisa menggeser satu persatu. Ini semua masih misteri sampai hari ini. Tapi realitanya piramida itu terbentuk menjulang tinggi ke atas. Militer nomor 1. Arsitektur atau kebudayaan nomor 1. Selain itu apa yang menjadi kebanggaan Mesir? Mereka terkenal juga dengan ukiran-ukiran hieroglif gitu ya. Yang ada gambar-gambar, ada misalnya ukiran orang sujud, orang sedang bekerja, menyembah atau segala macam. Banyak semua dituliskan dalam dinding-dinding, dalam batu-batu. Semua itu menunjukkan apa? Menunjukkan mereka paham literatur. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah sebuah negara yang di dalam satu negara itu militernya terbaik di dunia, arsitekturnya terbaik dunia, akademis atau literaturnya terbaik dunia. Belum lagi kita bicara anatomi misalnya, anatomi tubuh manusia 5000 tahun yang lalu. Mesir ini yang paling jago, kenapa? Karena pada waktu itu Mesirlah yang paling menguasai metode mengawetkan tubuh manusia dengan namanya mumifikasi ya. Tujuannya apa memang mereka melakukan itu? Mereka dalam pikirannya, wah iya hidup manusia sementara. Karena itu kalau sudah sementara, supaya tidak termakan oleh kesementaraan, maka orang yang mati, khususnya raja-raja itu, Firaun-Firaun itu dimumikan supaya awet dan mereka percaya selama tubuhnya tidak hancur, berarti orang itu juga belum pergi dari dunia gitu ya. Itu gambaran mereka. Tapi dengan cara itu mereka jadi sangat paham anatomi tubuh manusia dan bidang kedokteran. Kita bisa bayangkan banyak hal lain tentang kebudayaan. Belum lagi bagaimana sungai Nil tiap tahun selalu banjir dan mereka bisa hitung dengan presisi kapan banjirnya, cakupan banjirnya segimana, mereka tempatkan permukiman di mana dan banjir itu nanti mereka manfaatkan buat perdagangan, untuk transportasi dan lain sebagainya. Ini bangsa yang kita bisa bayangkan tadi, militer terbaik, arsitektur terbaik, literatur terbaik, budaya terbaik, kedokteran mungkin bisa terbaik juga, bahkan kita bisa katakan infrastruktur dan pemanfaatannya sumber daya air mereka juga terbaik. Dan sekarang mereka percaya bagaimana semua ini bisa terjadi, mereka percaya ini yang namanya Firaun yang mengatur semuanya. Firaun dianggap berkuasa itu, sehebat itulah peran dan sepenting itu jugalah peran dari seorang Firaun bagi seorang Mesir, bagi orang-orang Mesir. Walaupun Firaun tentu menyembah banyak dewa-dewa lain, tapi Firaun itu sendiri sebagai penjaga keharmonisan. Nah, disinilah kita melihat maka Firaun datang pagi-pagi,
ke Sungai Nil itu bukan cuma sekedar karena dia morning person dan dia senang menikmati aliran sungai, Bapak Ibu. Tapi Firaun datang ke Sungai Nil karena dia sedang melakukan sebuah ritual penyembahan dewa-dewa Mesir. Dia datang ke Sungai Nil, banyak yang bilang mungkin dia sembah dewa Sungai Nil, dewa matahari juga dia bisa sembah juga, dewa Ra gitu ya namanya. Ra itu dewa matahari. Maka gambaran Firaun di Sungai Nil adalah gambaran di mana orang terkuat sedang dalam berkoneksi atau berinteraksi dengan dewa-dewanya yang terkuat juga, maka kita bisa melihat inilah prime time-nya Firaun. Ini keadaan paling kuatnya Firaun, paling tidak terkalahkan. Firaun di Sungai Nil. Dan disitulah cerita ini terus diulang-ulang dan termasuk di tulah 7 ini, tiba-tiba datanglah seorang Musa. Siapa Musa? Cuma seorang pemimpin dari bangsa budak. Pemimpin bangsa budak yang dia dulu pernah belajar di Mesir tapi udahnya jadi buronan, jadi pemberontak. Dan sekarang dia datang kepada Firaun yang sedang dalam prime time, datang sebagai seorang pimpinan bangsa budak yang tidak bisa apa-apa. Kita bisa bayangkan kalau dunia modern hari ini ya. Kalau kita bayangkan militer, siapa sih militer paling kuat sekarang, negara mana sih? Ya mungkin kita bisa berspekulasi, bisa bayangkan Amerika mungkin atau Tiongkok, kita bisa ada banyak itu ya berita-berita ya kalau dunia ini perang mungkin Tiongkok yang akan menang karena teknologinya luar biasa. Tapi kalau misalnya infrastruktur, siapa yang paling maju hari ini? Ya mungkin kita bisa lebih banyak yang sepakat Tiongkok gitu ya, bisa di China itu membangun bangunan puluhan lantai hanya dalam berapa hitungan hari gitu ya. Karena mereka sudah pakai sistem-sistem yang sangat maju dalam infrastruktur. Kita bisa bayangkan kalau militer ada misalnya Amerika, Tiongkok, Rusia, kuat-kuat semua. Bisa bayangkan misalnya teknologi, perkembangan teknologi ada Jepang, ada China juga dan berbagai negara lain. Tapi sekarang kalau kita bayangkan semua negara ini kita anggaplah dalam tanda kutip ya, dikumpulkan bersama-sama lalu diutus satu pimpinan yang paling besar yang bisa memimpin semua negara bersama-sama. Kita nggak bisa bilang PBB ya karena PBB bukan satu orang pemimpin ya. Dan nggak berdaulat untuk semua negara. Tapi katakanlah ada yang bisa berdaulat, tiba-tiba datang seorang pemimpin negara antah berantah, katakanlah Zimbabwe. Saya tanpa menyinggung orang Bapak Ibu mungkin yang fans Zimbabwe mungkin ya. Tanpa menyinggung apa-apa, ini contoh aja. Katakanlah misalnya pemimpin dari negara yang kecil, yang tidak berdaya, tiba-tiba datang kepada pemimpin seluruh bangsa ini, seluruh kumpulan negara terkuat ini, lalu bilang, saya bisa tunggang balikan semua sistem ekonomi, semua sistem keamanan, semua sistem persenjataan, dan semuanya saya bisa tunggang balikan dalam seketika. Nah, sekontras inilah Musa melawan Firaun, Bapak Ibu. Kita melihat inilah gambaran yang Alkitab mau sajikan. Musa melawan Firaun, orang yang sangat tidak ada apa-apanya sebetulnya di hadapan seorang raja paling besar pada waktu itu. Dan raja paling besar ini sedang dalam masa-masa prime time. Tapi apa yang bisa kita renungkan dari bagian awal perenungan ini ya? Ini yang mengingatkan kita kepada ayat yang tadi kita baca dalam bacaan bertanggapan ya. Musa menghadapi Firaun itu seperti gambaran Mission Impossible yang sepertinya tingkat keberhasilannya ya hampir mustahil ya. Kita bisa katakan mustahil sebetulnya. Kalau Musa datang dengan kekuatannya sendiri. Kita tadi membaca di ayat Yeremia 1 ya. Yeremia juga seorang nabi yang dipanggilnya apa nanti dia akan mengalami banyak penolakan, akan mengalami banyak malapetaka, akan mengalami banyak kesulitan dalam pelayanan dia. Dan di situ Yeremia tetap diutus untuk menjalankan katakanlah misi Tuhan yang tampaknya impossible ini. Tapi apa yang Tuhan bicara pada Yeremia ketika dia berkata tadi yang kita baca Yeremia 1 ayat 6, Tuhan aku tidak pandai bicara karena aku ini masih muda. Dan Tuhan bilang, jangan katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Pesan yang sama juga saya percaya
Tuhan ingin supaya Musa kerjakan. Musa juga seorang yang menjalankan tugas yang sangat mustahil. Tapi Tuhan memberikan pesan yang juga disuarakan di dalam cara-cara yang berbeda tapi pesannya sama. Kepada siapapun yang engkau akan kuutus. Di situ Musa diajak, jangan lihat kepada siapa atau bangsa apa yang akan dia hadapi. Tapi Musa diajak untuk melihat dia membawa firman seperti apa. Dia bukan disuruh untuk melihat sebesar apa bangsa Mesir, tapi dia harus datang kepada Firaun dengan melihat sebesar apa firman Tuhan yang dia sedang bawa ke hadapan Firaun. Bapak Ibu, inilah tugas yang juga Tuhan ingin kita kerjakan sebagai umat-umat Tuhan. Ini sebagai refleksi awal, sebagai dalam merenungkan bagian ini. Musa diutus, Yeremia diutus, engkau dan saya juga adalah orang-orang yang diutus di tengah-tengah dunia. Kita mungkin mengalami situasi yang sulit untuk menghadapi nilai-nilai dunia yang mungkin bermacam-macam dan seringkali kita tidak berdaya di tengah-tengah sistem dunia yang tampaknya tidak bisa kita ubah. Tapi pesan yang sama Tuhan berikan bahwa engkau dan saya diajak untuk menghadapi apa yang sedang ada di depan kita, yaitu dunia kita. Dunia yang akan semakin jauh dari Tuhan, tapi kepada dunia inilah kita diutus. Satu kutipan dari satu slogan yang diberikan kepada seorang Bapak Gereja, Athanasius, kalau Bapak Ibu pernah dengar nama ini. Athanasius, dia hidup di abad ke-3 atau ke-4 Masehi, sebelum dirumuskannya konsili Nikea Konstantinopel. Itu adalah masa sekitar 1700 tahun lalu kurang lebih, 1800. Di situ Athanasius adalah seorang yang pada waktu itu memegang dengan teguh kebenaran tentang doktrin Tritunggal. Di zaman itu belum ada rumusan-rumusan seperti kita hari ini. Oh, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi, 1 hakikat. Belum ada. Itu masa di mana mereka masih berdebat satu sama lain. Konsili Nikea Konstantinopel itu baru dibuat beberapa puluh tahun setelah kematian dari Athanasius. Tapi Athanasius waktu itu berjuang mati-matian. Gak boleh, Allah Tritunggal harus tetap dipertahankan. Bapa dan Anak setara. Ada yang ajaran lain atau namanya ajaran Arius. Mereka mengatakan, oh Bapa itu yang paling tinggi, di bawahnya Allah Anak itu lebih rendah statusnya daripada Bapa gitu ya. Dan itu pertentangan yang terus Athanasius harus hadapi. Allah Tritunggal, Bapa dengan Yesus setara, tidak boleh dikompromikan. Yesus tidak boleh lebih rendah daripada Bapa gitu ya. Terus Athanasius menyuarakan ini, akhirnya dia mengalami pengasingan, dia diusir dari gereja. Ngomong-ngomong dia dari Mesir juga asalnya gitu ya, dari Alexandria. Dan di situ Athanasius terus lari dari satu tempat ke tempat lain, diasingkan, dikucilkan. Dan pada waktu itu orang-orang yang dikucilkan atau orang-orang yang diasingkan dari gereja, itu bukan kayak kita hari ini ya, diasingkan dari gereja ya pindah cari sinode lain gitu kan ya. Zaman dulu nggak ada, kamu keluar dari gereja ya udah kamu pagan atau kamu bangsa kafir atau bahkan bisa dibunuh kalau di zaman masa-masa setelahnya. Zaman itu susah sekali bagi Athanasius. Dan satu kali di tengah-tengah pengasingan dia, orang-orang yang dukung dia masih terus bertanya, Athanasius kenapa sih kamu sekeras ini? Ayolah, kalau kamu gak sekeras ini, kamu gak harus mengalami sebanyak ini kesulitan hidupmu. Kalau kamu terus seperti ini, nanti lama-kelamaan seluruh dunia akan melawan kamu Athanasius. Kalimat itu Athanasius pegang baik-baik, langsung dia bilang, tidak. Bukan seluruh dunia yang melawan saya, tapi saya yang melawan seluruh dunia. Dari situlah Athanasius dikenal dengan sebutan Athanasius contra mundum. Athanasius melawan dunia. Ini sosok yang sangat besar pada zaman itu. Athanasius pada akhirnya mati, belum bisa menghasilkan rumusan doktrin Tritunggal, tapi melalui perjuangannya Konsili Nikea, Konsili Konstantinopel, dan seterusnya menjadi warisan sejarah yang sampai hari ini kita miliki. Itu pengaruh dari seorang yang mengatakan, aku bukan dilawan oleh dunia, tapi aku melawan dunia. Itulah Athanasius ya Bapak Ibu. Dan di sini kita kembali ke dalam cerita tadi. Sekarang Musa juga melawan seluruh dunia Mesir.
Musa menjadi seorang yang dipanggil untuk melawan seluruh sistem yang begitu besar, begitu kuat dan tidak terkalahkan di Mesir. Dan apa yang Tuhan bekali kepada Musa? Bapak Ibu bisa melihat dalam beberapa ayat yang tadi kita baca, sebelum hujan es datang, apa yang Tuhan sampaikan? Kita melihat mulai dari ayat 14, dikatakan ayat 14, sebab sekali ini aku akan melepaskan, perhatikan, segala tulahku. Segala tulahku terhadap engkau sendiri. Lalu nanti di kalimat terakhirnya, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ada kata segala, ada kata seluruh. Nanti ayat 16, Bapak Ibu boleh nanti tandai sendiri ya. Ada kata segala, ada kata seluruh. Nanti ayat 16 dikatakan, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ayat 19 nanti dikatakan segala yang menjadi milikmu gitu ya. Suruhlah dibawa ke tempat yang aman semua orang dan segala hewan yang ada di padang gitu ya. Nanti ayat 22 dilanjutkan lagi, akan ada hujan es di seluruh tanah Mesir menimpa segala tumbuh-tumbuhan. Nanti diulang terus, intinya kata semua, segala, seluruh, dan apalagi sinonim yang lain ya, pokoknya Bapak Ibu bisa cari semua di ayat ini. Itu semua menggunakan akar kata Ibrani yang sama, kol, itu ditekankan berulang-ulang sampai dalam satu bagian ini muncul 12 kali Bapak Ibu. Kurang lebih ada sekitar belasan kali itu, 12 kali dari yang ditampilkan dalam beberapa data yang ada. Maka di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah Tuhan ketika mengutus Musa di hadapan Firaun yang sedang prime time, di hadapan Firaun yang sedang tidak terkalahkan. Tuhan utus Musa dengan membekali dia menggunakan semua firman Tuhan yang dibutuhkan. Tujuan tulah itu adalah untuk memperlihatkan keilahian Tuhan, the godness of God ya. The godness of God, kealahannya Allah gitu. Sehingga Firaun diyakinkan bahwa ini loh ada Tuhan yang jauh lebih besar, lebih kuat daripada semua dewa-dewa yang dia miliki. Dan pada akhirnya ini adalah sebuah hujan es yang akan menghantam seluruh tanah Mesir dan memberikan banyak kerusakan. Maka poinnya kembali lagi, Firaun diajak untuk melihat bahwa ada firman yang datang sebelum semua penghakiman itu datang. Firman itu mau mengajarkan apa? Mengajarkan Firaun bahwa semua kebanggaan dia, hal yang selama ini dia banggakan, dia yang merasa diri masih berkuasa atas Mesir, atas dirinya sendiri, tapi dia diajak untuk melihat ada Tuhan yang lebih berkuasa atas semua apa yang terjadi di Mesir. Bapak Ibu, ini menjadi pesan juga bagi setiap kita. Firman Tuhan adalah firman yang selalu akan mengajarkan kita bahwa dialah Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dan karena itulah dia bisa mengatakan firman itu datang sebelum penghakiman. Karena sebelum Tuhan memberikan penghakiman, teguran, dan berbagai sarana untuk dia menguduskan setiap kita, umat-umat Tuhan, dia menggunakan firman untuk mengingatkan kita bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu. Hudson Taylor, seorang misionaris, merangkumkan keilahian Tuhan di dalam seluruh dunia ini dengan mengatakan, if Christ is not Lord of all, kalau Kristus bukan Tuhan atas semua, if Christ is not Lord of all, He is not Lord at all, gitu ya. Dia bukan Tuhan sama sekali. If Christ is not Lord of all, He is not Lord at all. Kalau Tuhan bukan Tuhan atas semua, maka dia bukanlah Tuhan sama sekali. Apa itu artinya bagi setiap kita Bapak Ibu? Ini menunjukkan bagaimana besarnya anugerah Tuhan sebetulnya. Karena di tengah-tengah semua murka, semua teguran dan semua harapan Tuhan yang seringkali dikecewakan oleh manusia, Tuhan bisa saja memberikan segala macam hukuman yang sekali jadi langsung sudah tidak ada lagi yang akan tersisa dalam dunia ini. Tapi dia terus berikan peringatan demi peringatan. Dia terus berikan melalui setiap firman demi firman yang bisa terus kita dengarkan dari waktu ke waktu. Firman selalu mendahului penghakiman.
karena kita melihat ada ruang bagi kemurahan hati Tuhan yang menantikan manusia untuk bertobat. Maka ketika Tuhan memberikan setiap peringatan-peringatan, disitulah kita melihat dia bukan karena ragu buat bertindak, tapi justru dia sedang memberikan kesempatan bagi orang untuk datang kembali kepada Tuhan. Untuk kembali mengenal siapa Tuhan melalui firman yang Tuhan berikan. Bapak Ibu sedikit melihat cerita Firaun lagi. Firaun pada awal ketika Musa datang kepadanya, Musa sudah mengatakan firman Tuhan kepada Firaun, kepada Firaun waktu itu sebelum cerita tentang tulah ya. Musa di Keluaran 5 mengatakan, Tuhan berfirman, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Firaun jawab apa? Firaun jawab, siapa Tuhan itu? Aku tidak kenal Tuhan seperti itu. Firman sudah datang kepada Firaun. Dan Firaun tetap bilang, aku tidak kenal Tuhan seperti itu. Sekarang dia mulai mengenal Tuhan kan. Tapi dia mengenal dengan cara yang lebih menyakitkan. Karena firman terus datang melalui berbagai tulah. Firman terus disuarakan kepada Firaun. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hati dan pada akhirnya dia harus mengenal Tuhan melalui cara yang lebih tidak enak. Nah, dalam hal ini kita bisa berefleksi. Firman akan selalu menjadi berita yang ada di sekitar kita. Firman bisa menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Firman bisa menjadi sebuah pengajaran bagi kita. Tapi kadang-kadang firman juga bisa menjadi sebuah peringatan. Untuk kita mungkin ada hal-hal yang kita tidak sadari. Hal-hal yang sebetulnya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Tapi seringkali kita tidak sadar dan menjadi blind spot dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa berefleksi hari ini. Masihkah kita punya hati yang mau memberikan diri kita untuk disentuh oleh firman Tuhan? Akan menjadi sebuah kecelakaan ya kalau di dalam sebuah gereja yang dicari dari jemaatnya mencari ketika datang ke gereja bukan mencari firman tapi katakanlah mencari hal-hal lain. Apa sih parameternya biasanya ya kita bicara menekankan gereja reform firman. Apa sih sebetulnya parameter yang bisa kita ukur ya? Kita bisa coba lihat salah satu saja contohnya. Apa yang bisa kita pakai sebagai tolok ukur apakah gereja menekankan firman atau hal yang lain? Lihat saja, jemaatnya sudah bertahun-tahun beribadah, dia lebih kenal Tuhan, lebih kenal firman Tuhan, atau mungkin lebih kenal pendetanya, lebih kenal barang branded yang dipakai sama hamba Tuhannya misalnya gitu. Atau lebih kenal menu-menu konsumsi yang disediakan di dalam gereja itu misalnya gitu ya. Banyak yang bisa ditawarkan oleh gereja. Atau lebih kenal misalnya cara bandnya menyajikan intro dan outro yang begitu rapi misalnya. Akhirnya itu bisa menjadi sebuah hal yang lebih diingat oleh jemaat dibandingkan firman bukan? Dan itu bukannya berarti ini gereja sesat, gak ada firman dan lain sebagainya. Bukan, tapi kita mau melihat apa sebetulnya yang mau ditekankan oleh sebuah gereja. Waktu sebuah gereja menekankan firman, itu akan menjadi sebuah gereja yang membawa jemaatnya semakin mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, yang mereka sembah. Kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Selama ini engkau dan saya beribadah, apakah pengenalan kita semua kepada Tuhan seiring waktu juga bertambah? Atau mungkin engkau sama seperti 10 tahun yang lalu waktu belum terlalu kenal Tuhan. Atau mungkin 10 tahun yang lalu engkau bertobat dan mulai baru kenal Tuhan. Dan sekarang kalau ditanya kenal Tuhan? Kenal. Ada pertumbuhan dari 10 tahun lalu? Sama aja kayaknya gitu ya. Jangan-jangan kita perlu bertanya, selama ini apa sih yang kita dengarkan setiap minggunya di gereja? Ya kompleks memang penyebabnya, bisa memang dari jemaatnya, bisa dari mungkin firmannya dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi sebuah bahan evaluasi bersama ya untuk sebuah gereja yang sehat. Gereja yang sehat adalah gereja yang akan terus mengevaluasi dan melihat bagaimana jemaat itu bukan supaya semakin kenal hamba Tuhan, supaya semakin kenal katakanlah hal-hal di luar sana yang misalnya konsumsi lah, tata letak kursi lah, apa segala macam fasilitas gereja, bukan. Tapi semakin mengenal Tuhan, itulah satu-satunya yang kita perlu kejar sebagai pertumbuhan iman kita. Karena itulah
firman Tuhan itu menjadi sebuah hal yang tidak akan biasa-biasa saja dalam kehidupan kita. Firman itu kembali lagi dia bisa menjadi penghiburan, dia bisa menjadi pengajaran, tapi dia juga bisa menjadi teguran. Dan kalau hari ini engkau dan saya masih merasa tertegur dan masih bisa tergerak oleh firman Tuhan, itu artinya masih ada suara dari Roh Kudus yang mau mengingatkan kita untuk kita kembali bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Ini yang pertama ya yang bisa kita renungkan. Firman, natur pertama dari firman Tuhan yang pertama apa? Kita bisa melihat firman adalah sesuatu yang datang sebelum penghakiman. Dan di situ firman membawa kita untuk mengenal Tuhan. Ini yang pertama ya. Maka setelah kita melihat firman itu datang terus menerus dalam kehidupan kita tiap minggu beribadah dan akan celaka ya kalau misalnya kita datang beribadah, dengar khotbah, pulang lalu kita nggak tahu apa yang tiap minggunya nggak tahu apa yang dibicarakan di dalam khotbah. Mungkin kita perlu bertanya apa yang kita perhatikan selama kita dengar firman, atau mungkin kita perlu berdoa kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan, kenapa ya sudah dengar khotbah, bahkan sudah serius dengar khotbah pun kenapa ya belum tersentuh juga gitu. Mungkin ini jadi sebuah refleksi yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Tapi ketika kita tahu firman itu selalu ada dalam kehidupan kita, ada dalam perenungan pribadi kita, ada dalam ibadah kita, maka yang kedua kita melihat natur firman Tuhan, yang kedua adalah firman selalu menuntut sebuah respon. Firman selalu menuntut sebuah respon. Ya Bapak Ibu, di ayat 19 dikatakan, oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan yang tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Nah ayat 19 ini Bapak Ibu bisa melihat ini pertama kalinya dikatakan di dalam narasi Tulah ada sebuah kesempatan untuk orang Mesir pun bisa memilih. Kamu mau dengar firman Tuhan atau tidak gitu ya. Ayat 19, 20, 21 nanti menunjukkan suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Ini kesempatan pertama orang Mesir tidak langsung ditimpakan dengan tulah, tapi mereka boleh memilih mau dengar apa yang difirmankan Tuhan melalui Musa atau tidak. Ya, ini dunia yang penuh pilihan ya Bapak Ibu ya. Pilihan menjadi sebuah hal yang seringkali tidak mudah juga untuk kita jalankan dalam dunia. Hari ini kita hidup di dalam dunia yang akan selalu punya banyak pilihan demi pilihan. Dunia yang semakin modern, yang semakin banyak kesempatan untuk kita mendapatkan berbagai informasi, mendapatkan berbagai cerita dan berbagai hal lain. Dan seringkali banyak informasi yang kita terima, kita mendapatkan berbagai berita, tapi semakin lama dalam dunia kita hari ini, bukankah semakin sedikit waktu yang kita pakai, yang bisa kita pakai untuk mengelola semua informasi-informasi yang kita terima ya misalnya. Kita bisa ambil beberapa contoh sehari-hari mungkin. Hari ini kita sudah biasa ketika bangun pagi langsung melihat dengan kumpulan notifikasi WhatsApp yang sudah menumpuk. Akhirnya kita menjalankan rutinitas seringkali dengan langsung membalas berbagai chat, semua grup dan lain-lain. Kita lihat mana yang penting-penting dan itu menjadi ritual rutinitas kita sehari-hari bukan? Sekarang juga Instagram, YouTube semua ada video-video pendek yang seringkali tidak terasa, scroll, ada reels, ada short gitu. Semua di scroll tiba-tiba waktu habis dan semua informasi itu masuk ke dalam kepala kita tanpa kita punya cukup waktu untuk mengelola semua informasi tersebut. Saya ingat gitu ya, ini teman STT saya ada yang pernah melakukan sebuah fenomena unik. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengamati hal yang sama atau enggak. Satu kali saya mengamati dia sedang duduk, depan dia ada sebuah layar laptop yang berisi tesis dia. Tesisnya dibagi dua window, sebelahnya adalah buku, sebelahnya adalah Microsoft Word
yang dia pakai untuk mengetik gitu ya. Oke, jadi depan dia layar, buku, PDF atau ya buku online, dan di situ sebelahnya lagi ada Microsoft Word. Sebelah kiri dia ada sebuah layar sedang menampilkan video khotbah yang sedang terpasang gitu ya. Saya pikir wah keren juga nih, sambil tesis, baca buku, dengar khotbah, tulis tesis gitu ya. Udah cukup keren. Sebelahnya lagi saya lihat ada layar handphone. Isinya drama Cina Bapak Ibu ternyata. Dan drama Cinanya dipercepat speed 2 kali lipat. Padahal orangnya nggak ngerti Mandarin, saya tahu. Luar biasa memang. Saya nggak ngerti apakah dia otaknya punya Pentium tingkat tinggi yang punya bisa separasi. Satu mengerjakan, satu baca buku, satu tulis tesis, satu dengar khotbah, satu nonton drama Cina dan dengarkan bahasa Mandarin. Saya nggak ngerti lah itu ya. Tapi ini dunia yang semakin memuja kecepatan. Dunia yang semakin lama semakin mengagumi kalau bisa makin cepat makin bagus. Apalagi dalam hal informasi, makin banyak informasi yang bisa kita terima, makin kita merasa superior di dalam dunia. Apalagi di tengah AI yang sekarang sudah bisa merangkumkan segala sesuatu, tinggal upload PDF langsung dia akan masukkan semua ringkasan yang dari bab 1, bab 2, bab 3 semua langsung secara akurat dia masukkan. Ya, ini dunia yang semakin lama semakin cepat dan informasi bisa kita akses dengan lebih mudah. Masih banyak contoh-contoh lain di dalam dunia ini yang mungkin kita bisa berlindung di balik alasan multitasking. Tapi kita mungkin bisa membayangkan, dulu orang sulit mencari informasi karena informasi itu langka. Tapi hari ini informasi datang dengan begitu mudahnya. Tapi seringkali orang yang punya banyak informasi tidak selalu menjadi orang yang berhikmat. Kenapa? Karena seringkali banyak orang mendapatkan informasi tanpa mendapatkan cukup waktu untuk mengelola dan merefleksikan semua itu. Saya ingat dulu ya, waktu saya masih kecil di rumah saya ada rak-rak buku dan di rak buku itu ada namanya buku pintar. Bapak Ibu mungkin tahu ya. Ada buku pintar, dan itu kan diterbitkan setiap beberapa tahun gitu kan, ada beberapa edisi buku pintar dari tahun berapa, saya suka bandingkan, ada yang tebalnya segini, ada yang segini, ada yang macam-macam. Saya baca, oh ada beda-beda beberapa bagian gitu ya, waktu dulu masih kecil suka bertemu dengan buku pintar. Mungkin anak zaman sekarang yang udah sekarang kuliah, yang apalagi yang masih SMA mungkin gak tahu namanya buku pintar apa, kita taunya Google Pintar atau sekarang udah Gemini Pintar ya. Udah sangat canggih karena semua informasi gak perlu kita buka buku, lihat halaman berapa, buka daftar isi dulu, lihat dulu negara-negara, benderanya seperti apa, luas tanahnya gimana. Sekarang tinggal ketik-ketik semua informasi dapat gitu ya. Dan kembali lagi, ketika kita ada di dunia yang serba cepat untuk mendapatkan informasi, tapi ketika banyak orang yang tidak punya cukup waktu untuk merenungkan dan berpikir, akhirnya banyak orang punya pengetahuan tapi tidak punya hikmat. Tapi hari ini kita melihat peran yang kedua dari firman Tuhan. Firman Tuhan punya natur yang kedua, yaitu firman Tuhan itu menuntut sebuah respon. Dan ketika kita lihat mendengar firman setiap minggu, setiap hari mungkin kita membaca Alkitab, ini adalah sebuah tindakan yang akan menuntut sebuah respon dalam hati kita, dalam hidup kita. Firman Tuhan tidak akan pernah menjadi sebuah berita yang ketika kita renungkan, lalu dia akan hilang begitu saja dan tidak berpengaruh sama sekali. Kita akan selalu dituntut sebuah respon, tapi responnya apakah kita mau ikut apa yang dikatakan firman Tuhan, atau kita akan tolak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menuntut sebuah respon dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, inilah yang menjadi penting dalam tulah ketujuh hujan es ini. Kenapa ancaman hujan es ini begitu mengerikan? Karena bangsa Mesir itu adalah bangsa yang mereka tahu alam semesta ini punya dewa-dewanya sendiri. Mereka percaya ada dewa yang menjaga langit mereka supaya tidak runtuh. Mereka percaya ada dewa yang melindungi mereka dari bencana alam dan lain sebagainya. Yang menjaga langit tidak runtuh itu mereka percaya namanya Dewa Su. Yang menjaga supaya tidak ada bencana alam itu mereka percaya namanya Dewa Nut dalam mitologi mereka.
Dan di situ ada dewa-dewa yang lain, ada dewa Set, itu juga mereka percaya dia mengendalikan angin, mengendalikan badai, mengendalikan petir dan lain-lain. Maka orang Mesir itu melihat langit bukan cuma melihat sekedar fenomena cuaca. Mereka melihat ini adalah pekerjaannya dewa-dewa mereka. Dan sekarang ayat 19 dikatakan, oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan yang di padang dan tidak berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Ini adalah sebuah pilihan. Mereka mau dengar firman Tuhan, berarti mereka tolak semua dewa mereka, atau mereka abaikan firman Tuhan dan tetap pegang semua kepercayaan mereka kepada dewa-dewa mereka. Firman Tuhan akan selalu menuntut sebuah respon. Tidak ada posisi netral di tengah-tengah untuk mengambil, ya ikut Tuhan tapi setengah aja lah, setengah lagi gak perlu, setengah lagi ikut dunia atau ikut diri sendiri, merasa diri otonom dalam dunia ini. Gak ada seperti itu. Ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Maka kita melihat semua yang digambarkan di sini adalah malapetaka yang Tuhan akan datangkan. Karena firman Tuhan menuntut sebuah respon. Dan pada akhirnya Tuhan mendatangkan hujan es yang begitu dahsyat. Hujan es yang menghantam seluruh tanah Mesir sampai hewan pun ikut mati, tumbuh-tumbuhan pun ikut mati, dan bahkan manusia pun ikut bisa terkena dampaknya. Ya ini sebuah tulah yang semakin intens, semakin besar, semakin dahsyat dan mengerikan. Bapak Ibu, di dalam catatan sejarah, memang badai hujan es atau hailstorm itu menjadi sebuah hujan yang ditakuti ya di dalam berbagai negara-negara yang punya cuaca ekstrim. Ambil contoh beberapa catatan yang menyatakan di Jerman 1984 hujan es gitu ya, ada badai hujan es, 400 orang bisa mati dalam satu kali hujan gitu ya. Ada juga catatan lain 2002 yang saya baca di China, di provinsi Henan, itu ada, ya ini catatan dari beberapa literatur, dikatakan, ini saya nggak tahu seakurat apa, tapi yang paling beratnya kurang lebih hujan es itu, ada satu bongkahan es yang ditemukan pada waktu itu, yang paling besarnya yang ditemukan itu beratnya bisa sampai 1 kilogram Bapak Ibu. Dan 1 kilogram itu jatuh dengan kecepatan dari langit bisa, katakanlah bisa 50 meter per detik atau setara dengan 180 km per jam, itu lebih cepat daripada Bapak Ibu ngebut di jalan tol ya Bapak Ibu. Ini gambaran yang sangat mengerikan, 1 kilogram bongkahan es melesat dengan kecepatan 180 km per jam, itu udahlah kalau kena kepala wassalam gitu kita bisa bilang. Ini gambaran yang sangat mengerikan tentang hujan es. Dan gambaran di dalam ayat 23-24 dikatakan, Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Di sini dikatakan nanti ayat 24, api pun ikut berkilat-kilatan di tengah-tengah hujan es itu. Ini gambaran penghukuman malapetaka yang begitu mengerikan. Jauh melampaui apa yang pernah terjadi di dalam sejarah. Sampai-sampai ayat 24 juga ditutup dengan perkataan seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Kita bisa bayangkan Mesir yang sudah berjalan sekian ribu tahun pada waktu itu, ratusan atau mungkin sudah lebih dari 1000 tahun. Dalam peradaban mereka, mereka belum pernah mengalami yang seperti itu. Maka inilah yang Tuhan datangkan kepada Mesir ya. Ketika di awal kita melihat ayat 13, Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi. Di situ Firaun diperhadapkan dengan pilihan. Maukah dia membiarkan pergi? Dan dia tetap tidak membiarkan pergi. Tapi sekarang Tuhan tetap berikan firman-Nya lagi. Tuhan kembali berikan pilihan lain kepada Firaun. Kalau kamu belum mau biarkan umatku pergi, oke, sekarang hujan es akan datang. Sekarang Firaun kembali dihadapkan dengan pilihan lagi. Ayat 19 dikatakan, ternakmu yang di padang, suruhlah
dibawa ke tempat yang aman. Suruhlah ini juga pakai kata yang sama gitu ya. Atau biarkanlah ternakmu itu juga pergi ke tempat yang aman. Kalau kamu Firaun belum mau melepaskan Israel pergi keluar dari Mesir, paling tidak minimal lah kamu cukup berbijaksana untuk melepaskan ternakmu pergi ke tempat yang aman gitu. Itu gambaran yang dimiliki dalam nuansa ini. Maka teks ini sedang menelanjangi kebodohannya Firaun. Karena dia begitu keras hati, dia bukan hanya menindas bangsa Israel, tapi dia juga pada akhirnya menghancurkan asetnya, pegawainya, ekonomi negerinya. Dan semua ini akhirnya menunjukkan ayat 20 ya. Beberapa pegawai Firaun yang lebih takut kepada firman Tuhan menyuruh hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Ayat 21, tapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Bapak Ibu, peringatan akan selalu menghasilkan dua respon yang bertolak belakang. Ada yang mendengar, ada yang menerima, tapi juga ada yang mencemoohkan, ada yang mengabaikan. Demikianlah selalu akan ada pilihan-pilihan ketika kita menghadapi berbagai situasi dalam dunia ini. Ada pilihan untuk taat, tapi ada pilihan untuk tidak peduli dan tidak mau taat. Mendengar atau tidak mendengar itu dua hal yang beda. Merespon atau mengabaikan dan berbagai hal lain. Ya mungkin kita bisa bertanya ya, berspekulasi sedikit lebih dalam bagian ini. Loh kok bisa ya ayat 20-21 ini ada orang-orang Mesir yang akhirnya mereka jadi selamat juga. Mungkin kita masih gelisah gitu ya, kita membayangkan, kita mungkin masih gelisah kok Mesir jadi diselamatkan juga ini. Kok akhirnya bukankah Tuhan sengaja mau bedakan Israel dengan Mesir supaya Israel selamat, Mesir ditimpa murka Tuhan. Udahlah mereka binasa sekalian, udah bau neraka sekali gitu kita bayangkan hari ini ya. Tapi justru dalam bagian ini Tuhan mau tunjukkan melalui adanya beberapa orang saja yang taat kepada firman Tuhan. Nanti kita melihat sedikit spoiler dari Keluaran pasal 12. Ketika tulah ke-10 diberikan semuanya, Keluaran 12, setelah bangsa Israel mau keluar dari Mesir, dikatakan di ayat 37 dan 38 ya. Keluaran 12 ayat 37 dan 38 saya bacakan. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Ayat 38, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Bapak Ibu, disinilah kita melihat pada akhirnya Tuhan memberikan kesempatan bagi orang-orang Mesir juga untuk bisa datang pada Tuhan, untuk bisa bertobat. Dan pada akhirnya mereka bisa mengikuti bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Bukan hanya orang Mesir saja, tapi dikatakan ada banyak bangsa-bangsa lain juga yang ikut bersama-sama. Maka kita bisa melihat langkah kecil ketaatan kepada firman Tuhan inilah yang pertama-tama ketika mereka lakukan, pada akhirnya mereka menjadi dikatakan banyak orang lain yang bukan Israel ikut bersama dengan mereka. Maka keselamatan itu tidak ditentukan dari latar belakang bangsanya atau tradisinya, tetapi dilihat dari sebuah ketaatan terhadap firman Tuhan. Keselamatan kita dilihat dari sebuah ketaatan terhadap firman Tuhan, karena firman Tuhan menuntut sebuah respon. Ya Bapak Ibu, di sini mungkin beberapa orang yang tidak taat masih berpikir seperti orang Mesir ya. Orang Mesir masih terus merasa, enggak akan lah hujan es, enggak akan lah. Di Mesir toh memang secara geografis itu adalah daerah yang jarang sekali hujan. Bapak Ibu kalau misalnya melihat dalam geografi, Mesir itu memang sangat jarang terjadi hujan yang terlalu besar dan panjang. Maka mungkin mereka masih membayangkan, sudahlah daripada rugi-rugi ikut dengarkan Tuhan yang tidak kita kenal gitu. Sudahlah ya paling kalau ada hujan sebentar, toh kita bisa lanjutkan hidup lagi. Tapi di sini gambaran dari malapetaka yang Tuhan datangkan. Ikut Tuhan atau tidak, sudah cuma ada dua pilihan itu.
Tidak ada di tengah-tengahnya. Tidak ada kita merasa, aduh ya udahlah ke gereja, tapi setelah pulang dari gereja hidup suka-suka kan. Ya kita itulah 1 hari buat Tuhan, 6 hari buat diri sendiri, buat kedagingan gitu ya. 1 hari menyembah Tuhan, 6 hari menyembah kedagingan dan kenikmatan diri sendiri. Gak ada Bapak Ibu seperti itu. Firman Tuhan menuntut respon. Kalau 1 hari diberikan buat Tuhan dan 6 hari untuk diri kita dan menyenangkan keberdosaan kita, ya udah itu sama sekali berarti bukan kehidupan yang Tuhan inginkan. Itu namanya nggak ikut Tuhan, udah sesederhana itu Bapak Ibu. Dan inilah yang Tuhan mau tunjukkan. Firman Tuhan menuntut sebuah respon. Dan hari ini firman itu juga bicara kepada kita dengan cara yang sama. Banyak firman yang sudah kita dengar, tapi kita akan selalu diminta membuat pilihan. Dunia kita hari ini punya berbagai macam pilihan. Dunia kita hari ini semakin banyak pilihan demi pilihan yang harus kita buat dari pagi sampai akhirnya kita mau tidur. Dari bangun pagi pun milih sekedar ke gereja mau pakai baju apapun itu udah pilihan ya Bapak Ibu ya. Ini dalam budaya modern hari ini juga bahkan makin banyak kompleksitas memilih. Bahkan ada saya suka lihat baca juga ada bahkan warna sekalipun menjadi sebuah pilihan yang perlu dipikirkan baik-baik gitu ya. Pemilihan warna dan lain-lain. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat di dalam beberapa maskapai, warna-warna logo atau bank pakai banyak warna biru gitu ya. Karena secara psikologi warna biru itu melambangkan keamanan, jaminan atau bisa dipercaya. Jadi ada tren-tren atau perusahaan yang suka mendorong pakailah kalau karyawan datang ke kantor mau ketemu dengan klien yang apa segala macam yang perlu menjalin relasi kepercayaan, ada anjuran pakai warna biru dan lain sebagainya gitu ya. Nanti merah ada psikologinya lagi, kuning ada apanya lagi, analisisnya lagi, macam-macam semua. Kita hidup di tengah dunia yang semakin banyak pilihan demi pilihan. Ini dunia yang kita sebut sekarang sebagai dunia postmodern ya. Postmodern itu menunjukkan manusia semakin otonom dan bisa punya pilihan. Tidak harus ada benar, ada salah gitu kita pikirkan di tengah dunia ini. Dunia postmodern menyuarakan itu ya. Gak ada yang mutlak benar, gak ada yang mutlak salah. Udah semua bisa benar dari dirinya sendiri gitu ya. Ini dunia yang kita hadapi hari ini. Secara pilihan semua ada di depan kita. Bahkan ketika kita misalnya contoh mau pelayanan, tapi kita merasa aduh besok pelayanan pagi. Tapi ini tanggung drama Korea 1 episode lagi lah, bisa lah 1 lagi lah nanggung ya. Kalau enggak masa endingnya ngegantung, nanti saya kalau gak bisa tidur gimana. Lalu kita berpikir ini memilih untuk begadang tambah 1 episode 1 jam, kurangi waktu tidur 1 jam. Atau kita tidur supaya besok pelayanan dengan lebih maksimal. Itu pilihan Bapak Ibu. Bukan berarti kita menjalani begitu membuat satu keputusan langsung salah dan akhirnya kita kehilangan keselamatan. Bukan ke arah sana arahnya. Tapi pilihan itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua hal yang kita lakukan dari kita beraktivitas, di mana ada kehidupan, pilihan akan selalu datang. Dan kita bertanggung jawab terhadap banyak pilihan-pilihan kita. Tapi kembali lagi, bagian ini mau menunjukkan ketika firman datang, tanggung jawabnya akan lebih besar. Kalau kita bertanggung jawab atas kita bisa konsentrasi atau tidak kalau begadang, itu mungkin sesuatu yang ya kita katakanlah bisa kita akali lah, masih bisa kita akali dengan ngopi, dengan ya berbagai hal lain yang masih bisa ada pilihan-pilihan lainnya untuk kita lakukan. Tapi begitu firman datang dan firman itu sudah menyuarakan berita penghakiman, berita teguran dosa, berita koreksi diri, berita evaluasi diri. Di situ ketika kita mengabaikan ada konsekuensi yang lebih besar yang perlu kita pertanggungjawabkan. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan yang pertama tadi firman datang sebelum penghakiman. Tapi yang kedua firman juga menuntut sebuah respon. Terakhir Bapak Ibu yang ketiga sebagai penutup dari gambaran perenungan kita pada siang hari ini.
Ayat 27 dilanjutkan dengan perkataan, Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Dikatakan di sini, aku telah berdosa sekali ini. Tapi nanti Bapak Ibu melihat ayat 34, pasal 9 ayat 34. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Di sini kita melihat ya, 27 dan 34 sebuah gambaran yang sangat kontras. Kenapa? Karena Firaun bilang aku telah berdosa, tapi akhirnya dia tetap melakukan lagi dosa yang dia jalankan. Bapak Ibu, bagi orang-orang Mesir, Firaun itu sosok yang harus sempurna. Sosok yang ketika dia melakukan dosa, mereka orang-orang Mesir akan kaget, akan syok. Karena harusnya ini dewa yang tidak bersalah. Harusnya dewa ini yang menopang semuanya dan tidak mungkin berdosa. Dan karena itulah Firaun ketika dia bilang aku telah berdosa, kita bisa langsung menyimpulkan ini bukan tanda pertobatan yang sejati. Maka perenungan ketiga kita ini adalah firman itu akan membukakan isi hati kita. Yang pertama tadi, firman itu datang sebelum penghakiman. Kedua, firman itu menuntut sebuah respon, tidak ada ruang netral. Kita ikut Tuhan, kita ikut firman Tuhan atau kita abaikan, kita buang Tuhan. Tapi yang ketiga, firman itu akan selalu membuka isi hati kita. Maka perenungan ketiga ini kita harus membedakan apa yang namanya pertobatan dengan penyesalan. Ya. Sekali lagi harus bedakan antara pertobatan dengan penyesalan. Firaun menyesal, ya menyesal. Tapi apakah dia bertobat? Tidak. Pertobatan akan selalu di dalamnya ada penyesalan. Waktu orang bertobat, kita bertobat dari semua dosa-dosa kita, ada rasa menyesal, Tuhan aku sudah berdosa. Ada rasa penyesalan. Tapi tidak demikian sebaliknya. Tidak semua penyesalan adalah sebuah pertobatan gitu ya. Jadi apa sih bedanya? Sekarang kita lihat apa bedanya antara penyesalan dengan pertobatan. Kita singkat saja bagian ini sebagai penutup. Apa bedanya pertobatan dengan penyesalan? Kenapa Firaun dikatakan dia menyesal tapi dia tidak bertobat? Yang pertama, karena Firaun dia tidak mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Firaun tidak mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia cuma menjadi orang yang, ya aku tahu aku berdosa. Tapi dia panggil Musa untuk berdoa pada Tuhan. Dia tidak datang sendiri dengan sebuah kehancuran hati kepada Tuhan. Dia tidak terlalu mempedulikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan lain sebagainya. Dia cuma tahu, ya dia menyesal. Memang sih bilangnya aku telah berdosa. Tapi ini cuma sebuah penyesalan dan bukan pertobatan. Hari ini banyak juga mungkin kita tidak peka terhadap perbedaan ini ya. Banyak mungkin orang Kristen merasa ya sudah menyesal, menyesal habis bohongin rekan kerja atau rekan bisnis. Aduh menyesal habis misalnya pukul orang misalnya atau bahkan fitnah orang atau bahkan mungkin jatuhkan teman pelayanan dan lain sebagainya. Bisa menyesal. Tapi setelah itu menyesal lalu ya sudah tidak dibawa kemana-mana. Ya sudahlah coba lagi kalau gitu next time lebih baik gitu kan. Berusaha oke lah nyesel kali ini next time coba lebih baik. Tapi gak pernah dibawa ke hadapan Tuhan. Ini sebuah gambaran, ini namanya penyesalan tanpa pertobatan. Ini yang pertama ya bedanya ya. Kenapa Firaun disebut menyesal tapi tidak bertobat? Karena yang pertama tadi dia tidak akui di depan Tuhan. Yang kedua dia tidak mengakui seluruh dosanya. Dia tidak mengakui seluruh dosanya. Dikatakan di ayat 27 tadi, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Aku telah berdosa sekali ini. Apa yang dikatakannya ya memang benar, dia berdosa. Tapi bagaimana dengan 6 tulah sebelumnya? Bagaimana ketika dia 6 tulah sebelumnya itu terus mengeraskan hati. Bagaimana tindakan dia sebelumnya ketika dia memperbudak Israel dan memaksa mereka buat batu bata tanpa jerami. Bagaimana ketika dia berusaha membunuh bayi-bayi dari Israel ditenggelamkan ke sungai Nil.
Dia tidak peduli dengan semua dosa-dosa lama. Dia cuma, aduh sekarang kena tulah, kena malapetaka. Ya sudah, menyesal yang kali ini. Tapi dia tidak mau ungkit yang sebelumnya, sudah itu tidak dibahas. Dia tidak merasa bersalah atas sebelumnya. Dan akhirnya ini gambaran yang membedakan antara penyesalan dengan pertobatan. Hari ini banyak daripada setiap orang-orang Kristen juga merasa bisa menyesal, bisa merasa ya Tuhan sudah berdosa, tapi tidak sungguh-sungguh membawa seluruh kehancuran hati kita di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita cuma berjalan, ya udah hari ini salah, minta ampun, tapi tidak ada sebuah koreksi diri terhadap semua pelanggaran-pelanggaran kita yang sebelumnya, sebuah tendensi kita yang mau memberontak terus-menerus, tendensi kita untuk bisa berkuasa, tendensi kita untuk cinta uang, tendensi hedonisme kita, tendensi konsumerisme kita, semua itu tidak kita gali lebih dalam. Kita cuma mikir, aduh barusan habis nipu orang, gue dapat untung, udah menyesal untuk satu kali itu. Tapi akarnya semua tidak kita gali dan akhirnya kita tidak bawa ke hadapan Tuhan. Ini namanya hanya penyesalan dan bukan pertobatan. Tapi yang ketiga, yang paling jelas dalam gambaran ini, yang ketiga, pada akhirnya Firaun tidak berpaling dari dosanya. Itu jelas sekali karena akhirnya ketika semua tulah sudah berhenti, akhirnya dia bilang dia tidak mengizinkan lagi Israel keluar dan di situ dikatakan Firaun tetap berbuat dosa. Maka tiga perbedaan ya antara penyesalan dengan pertobatan yang terjadi pada Firaun. Kenapa? Pertama, Firaun tidak akui kehadapan Tuhan. Yang kedua, Firaun tidak mengakui seluruh dosanya. Dan yang ketiga, dia tidak berpaling dari dosanya. Dengan kata lain, disimpulkan bagian ini, Firaun cuma takut kepada tulah, tapi tidak takut kepada Allah. Itu ya, sederhananya seperti itu. Hari ini banyak orang Kristen juga mungkin lebih takut kepada tulah, kepada hukuman Tuhan, kepada akibat dosa, daripada kepada Tuhan. Dan lebih takut akibat dosa daripada melakukan dosa. Lebih takut daripada hukuman dosa daripada bertobat dan tidak lagi mau melakukan dosa gitu ya. Banyak orang lebih takut tulah daripada takut Allah. Maka sebagai penutup dari bagian ini, firman Tuhan mau kembali mengingatkan kita bahwa tulah ketujuh ini mengajarkan Tuhan sudah memberikan firman-Nya terus-menerus lagi dan lagi dari zaman perjanjian lama. Dan terus sepanjang sejarah umat Tuhan, mereka adalah umat yang diberikan firman Tuhan. Mereka umat yang terus terpapar dengan apa yang namanya firman Tuhan. Dan firman itu menuntut sebuah respon. Waktu kita tidak taat, disitulah penghakiman datang. Tapi pada akhirnya kita melihat sebuah narasi yang lebih besar. Firman itu dipakai Tuhan untuk membawa Israel bukan hidup dalam belenggu ya. Semua firman bukan dipakai untuk Israel atau umat Tuhan semakin terikat, terbelenggu, terpenjara dan akhirnya menjadi umat yang kerdil dan tidak punya kebebasan. Bukan. Tapi firman itu diberikan supaya kita punya kebebasan yang sejati. Dan bukan kebebasan hanya dari Mesir, tapi kebebasan dari dosa. Karena itulah firman itu datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan firman itu dalam diri Yesus Kristus mati dan bangkit supaya kita semua dibebaskan. Mengalami sebuah narasi eksodus yang lebih besar di mana kita dibebaskan dari dosa. Tapi pesan yang sama kembali disuarakan bagi setiap kita. Yesus yang sudah datang juga adalah Yesus yang menyatakan firman-Nya. Dan ada penghakiman bagi mereka yang tidak taat. Ada tuntutan ketika kita sudah mendengarkan firman. Tuntutan untuk membuat sebuah respon. Ikut Yesus atau tolak Yesus. Dan pada akhirnya firman itulah yang akan membukakan seluruh isi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Atau mungkin selama ini kita hanya hidup dalam penyesalan tanpa pertobatan. Tapi kiranya kita kembali bisa melihat kepada salib yang agung. Yang kembali menunjukkan ada sebuah tangan yang terentang di atas kayu salib itu. Sebagai sebuah undangan untuk kita datang kepada Dia. Jurgen Moltmann mengatakan tangan Kristus yang terentang itu
gambaran dari seorang yang mengundang orang untuk bisa datang kepada pelukannya. Kita melihat Kristus di salib itu adalah Kristus yang sedang mengajak kita untuk mengalami pelukan Allah. Pelukan dari Allah yang telah memberikan hidupnya untuk engkau dan saya. Supaya kita semua hidup semakin taat kepada firman dan semakin mengenal Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam anugerah Tuhan sajalah kami melihat ada firman yang telah menjadi daging. Firman yang telah turun ke dalam dunia, dan firman itulah yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Kami mau Tuhan menerima undangan yang Tuhan berikan di atas kayu salib itu, yang menerima setiap kami orang-orang berdosa, dan ketika kami datang menerima undangan Tuhan, bawalah kami untuk menjadi orang-orang yang taat kepada firman, bawalah kami menjadi orang-orang yang merespon terhadap firman, merespon dengan cara yang benar. Dan kiranya anugerah-Mu sajalah yang melingkupi setiap hati kami, untuk kami menjadi orang-orang yang terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami tersesat ya Tuhan, tapi kiranya firman hari ini kembali menggelisahkan kami lagi, memberikan kami ketidaknyamanan, tapi supaya tujuannya agar kami bisa kembali datang kepada pelukan Allah yang hangat dan aman di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.